Isu ini kalau sebenarnya hanya berhubungan dengan terkait dengan kematian penjudi ini, mungkin tidak ada persoalan mungkin ketika ditangani, diproses dengan baik. Tetapi akan menimbulkan semacam isu yang sensitif. Karena kenapa? Mayat ini ditemukan di sebuah tempat judi atau kasino di Jakarta pada saat bulan suci Ramadan. Nah, khusus untuk kali ini kita akan fokus mengupas, membahas terkait dengan kisah-kisah nyata hukum yang pernah terjadi, yang mungkin akan menguras waktu, energi, emosi, dan bahkan air mata. Para sahabat Pro Justisia, pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengupas terkait dengan kisah yang diambil atau dikutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Taufik Pram yang mengisahkan terkait dengan biografi atau rekam jejak dari seorang ahli kedokteran forensik yang legendaris, yaitu Dr. Abdul Mu'in Idris. Saya kira sahabat Pro Justisia banyak ya yang tahu terkait dengan biografi atau rekam jejak atau sepak terjang dari dokter spesialis forensik yang legendaris ini. Nah, pada kesempatan ini dari buku tersebut kita akan menampilkan atau menceritakan sebuah kisah terkait dengan mengamankan mayat penjudi. Kenapa ini kita angkat terkait dengan judul ini yang disadur atau dikutip dari buku Taufik Pram terkait dengan dunia forensik itu lucu, karena ada hubungannya dengan keadaan kita hari ini yang sementara puasa. Mungkin sahabat Pro Justisia dimanapun Anda berada, karena kasus ini diceritakan oleh Dr. Mu'in Idris terjadi sekitar tahun 2000-an pasca reformasi, di mana pada saat itu kondisi negara kita ada sebuah proses transisi setelah reformasi. Nah, ini diceritakan dalam buku ini terkait dengan mayat dari seorang penjudi yang sangat luar biasa sebenarnya approach yang dilakukan oleh Dr. Mu'in Idris ini. Para sahabat Pro Justisia, kejadian ini bermula ketika pada waktu itu bulan puasa. Ini menarik ya, pada waktu itu bulan puasa ternyata malam harinya ditemukan seorang mayat atau jenazah di tempat judi atau kasino di Jakarta. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kasus ini menjadi menarik untuk kita kupas? Karena pada saat itu, di samping memang masa transisi pasca reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 pada saat kejadian ini, juga pada saat itu sebenarnya kejadian ini berlangsung pada saat bulan Ramadan, bulan puasa. Isu ini kalau sebenarnya hanya berhubungan dengan terkait dengan kematian penjudi ini, mungkin tidak ada persoalan mungkin ketika ditangani, diproses dengan baik. Tetapi akan menimbulkan semacam isu yang sensitif. Karena kenapa? Mayat ini ditemukan di sebuah tempat judi atau kasino di Jakarta pada saat bulan suci Ramadan. Nah, yang mungkin yang muncul di benak pada saat itu Dr. Mu'in Idris bahwa ini kalau tidak dikelola, ditangani dengan baik, bisa menimbulkan semacam persepsi yang bisa menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Kenapa kok bulan puasa yang seharusnya bukan hanya tempat judi, tempat makan saja itu di waktu-waktu tertentu ditutup atau dibatasi jam kerjanya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan puasa, ternyata ada tempat yang menyediakan untuk orang-orang yang akan melakukan berjudi. Nah, inilah yang membuat Dr. Mu'in Idris pada saat itu
sebagaimana yang ada dalam buku. Kemudian dia menghubungi pihak kepolisian. Kebetulan waktu itu yang menjadi Kasat Serse, pada saat ini beliau sudah menjadi salah satu pejabat di Republik ini. Pada saat itu Dr. Muin Idris, sahabat Pro Justisia, menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak pejabat kepolisian Kasat Serse pada saat itu menyanggupi atau menyampaikan bahwa akan membantu dari segi keamanannya pada saat dilakukan tindakan otopsi. Nah, proses otopsi kemudian berjalan, dan ternyata dari hasil otopsi itu memang diketahui bahwa yang bersangkutan, mayat ini meninggal secara tidak wajar. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Dr. Muin Idris pada saat itu, memang yang bersangkutan, mayat ini yang kebetulan merupakan warga keturunan sahabat Pro Justisia, melakukan tindakan di tempat judi itu dengan memalsukan koin, sehingga oleh penjaga, petugas keamanan pada saat itu kemudian diamankan. Dan ternyata kebablasan, artinya bukan hanya diamankan tetapi mungkin dipikuli, kemudian ternyata yang bersangkutan akhirnya harus meregang nyawa. Nah, pada kondisi ini tadi di awal disampaikan bahwa terjadi pada bulan suci Ramadan, tentu harus dijaga kondusivitasnya sehingga tidak menimbulkan instabilitas, karena isunya sangat sensitif. Kok bisa pada saat bulan suci Ramadan kemudian ada tempat judi yang buka? Nah, ternyata kasus ini dalam proses perjalanannya diselesaikan dengan secara damai, baik dari pihak dari pihak pemilik kasino atau tempat judi, kemudian dari pihak keluarga korban, itu bersepakat untuk diselesaikan secara damai, tentu dengan ganti rugi. Tetapi bukan berarti menafikan proses atau prosedur hukum yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan sahabat Pro Justisia bahwa telah dilakukan otopsi dan ternyata meninggal secara tidak wajar, bukan meninggal karena sakit atau mungkin faktor-faktor yang lain, tetapi disebabkan karena memang ada penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Nah, dari kisah ini sahabat Pro Justisia, mudah-mudahan ini dapat menjadi semacam masukan untuk kita bahwa di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, memang kita harus menjaga bulan suci ini supaya tetap ibadah itu dapat berjalan dengan baik. Demikian ulasan kita atau cerita kita terkait dengan kisah nyata yang dialami sendiri oleh seorang ahli forensik, yaitu Dr. Abdul Muin Idris, spesialis forensik. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di kisah-kisah nyata hukum selanjutnya.